Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Adelia Fitriani. Saya adalah mahasiswi IAIN Samarinda, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila, Pancasila di era pra-kemerdekaan dan Pancasila di era kemerdekaan. Silahkan disimak ya. Kita semua pasti tahu dong bahwa Indonesia adalah negara yang menganut ideologi Pancasila. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih ideologi Pancasila itu apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu ada Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari dua bahasa Sanskerta. Yang pertama yaitu Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya prinsip atau asas. Sedangkan ideologi berasal dari penggabungan bahasa Yunani, idios dan logos yang artinya tujuan, cita-cita, sudut pandang, pengetahuan, dan pemikiran. Sedangkan secara istilah, ideologi adalah seperangkat ide atau keyakinan yang merubah sudut pandang seseorang berdasarkan pengetahuan. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Semua nilai dan norma itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa mengetahui dan memahami ideologi yang digunakan oleh negara kita. Kenapa sih harus ideologi Pancasila? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila merupakan cita-cita yang akan dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila juga disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi salah satu sarana pemersatu bangsa Indonesia. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu di sini kita akan membahas Pancasila pada era pra-kemerdekaan. Pancasila dibuat oleh para pemimpin terdahulu untuk menciptakan negara yang adil dan berdaulat. Pada masa penjajahan Belanda, Jepang pun ikut andil dalam penyerangan Belanda sampai akhirnya Belanda menyerang pada Jepang. Pada kesempatan ini pun Indonesia mulai merancang landasan negara yaitu Pancasila. Pada awal mulanya Indonesia membentuk sebuah organisasi yaitu BPUPKI atau Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Badan ini bertujuan untuk membahas semua yang berhubungan soal tata pemerintahan dan BPUPKI juga membahas negara sebagai persiapan proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 33 orang pembicara. Dalam sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yaitu peri kerakyatan, peri kemanusiaan, peri kebangsaan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Muhammad Yamin juga mengusulkan dasar yang menjadi gagasan tertulis dalam perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, juga ada Supomo dan Insinyur Soekarno yang mengusulkan poin sebagai dasar negara. Poin dari Supomo yaitu adanya hubungan antara negara dan agama, soliditasasi negara, adanya paham persatuan, serta hubungan antar bangsa. Sedangkan poin dari Soekarno, mufakat dan demokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan Indonesia, kesejahteraan sosial, serta internasional. 5 poin yang dibawa oleh para tokoh tadi kemudian dirumuskan dengan nama Pancasila. Rumusan ini kemudian dibahas di dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu di dalam organisasi Panitia 9. Panitia 9 didirikan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil membuat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang pada saat itu disebut dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta disebutkan poin ketuhanan yang mewajibkan orang untuk menjalankan syariat Islam untuk pemeluknya. Poin kedua ada poin kemanusiaan, persatuan dan juga keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah poin kerakyatan yang dipimpin dengan sebuah kebijaksanaan.
Kemudian, BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang ini ada beberapa keputusan penting yang diambil, yaitu menjadikan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Yang kedua, menyepakati Indonesia menjadi negara republik. Di dalam sidang ini juga menyepakati soal wilayah Indonesia yang meliputi Malaka, Timur Timur, dan Hindia Belanda. Di sidang ini juga membentuk Panitia Pembela Tanah Air, Panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar, dan Panitia Khusus Ekonomi. Dengan segala persiapan, pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengumumkan proklamasi kemerdekaan dan mengubah fungsi BPUPKI menjadi badan yang akan menyempurnakan dasar negara. Setelah selesai materi Pancasila pada era prakemerdekaan, kita akan melanjutkan Pancasila di era kemerdekaan. Di era kemerdekaan, Pancasila tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat. Beberapa isi Pancasila harus melakukan revisi. Yang pertama itu, karena adanya protes dari Indonesia bagian timur. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan mewajibkan untuk menjalankan syariat Islam untuk pemeluknya diringkas menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini didorong oleh adanya utusan yang datang dari Indonesia bagian timur. Dan hal ini juga yang mendorong Muhammad Hatta melakukan berbagai perubahan. Protes kecil inilah yang menyebabkan PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus. Penetapan perancangan pembukaan yang menjadi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya dilakukan pada sidang PPKI yang pertama. Disinilah menjadi tanda bahwa Pancasila secara resmi dan diterima semua pihak menjadi dasar negara. Yang kedua, yaitu karena adanya perubahan Konstitusi Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia, sampai pada akhirnya 27 Desember 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Sampai pada akhirnya 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu rumusan Pancasila akhir di era Soeharto. Pada tahun 1968, Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12. Di dalam instruksi tersebut mengemukakan rumusan Pancasila yang baik dan benar. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila kelima keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Akhirnya, poin pengesahan ini disahkan oleh Presiden Soeharto di era Orde Lama. Secara singkat, Pancasila mengalami beberapa perubahan dokumen hingga sekarang. Rumusan yang pertama yaitu pada Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1949. Rumusan yang kedua yaitu dibuat sehari setelah kemerdekaan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun rumusan yang ketiga yaitu Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian adapun rumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara. Terakhir adalah rumusan yang merujuk pada Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga pada masa pemerintahan Soeharto. Pancasila benar-benar dibuat seragam dan wajib diterima oleh seluruh warga Indonesia. Untuk memperingati ideologi tersebut, Indonesia memperingatinya pada tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke guys, di sini kita juga akan membahas tentang tokoh yang berperan penting dalam perumusan Pancasila. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang berperan penting dalam perumusan Pancasila. Insinyur Soekarno ini juga ikut berperan dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Dalam sidang tersebut, beliau merumuskan 5 poin yang akan menjadi dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, berperi kemanusiaan, kesejahteraan dan mufakat, dan ketuhanan. 5 poin tersebut langsung mendapat dukungan dari semua masyarakat karena poin tersebut dianggap mewakili kondisi Indonesia pada saat itu. Yang kedua adalah Muhammad Hatta atau yang biasa dikenal dengan Bung Hatta. Beliau ini memiliki latar belakang pendidikan dari ekonomi yang membuat beliau juga fokus kepada perkembangan ekonomi di Indonesia.
Salah satu poin beliau adalah kesejahteraan sosial. Ratusan tahun beliau hidup di masa penjajahan yang membuat beliau memiliki misi untuk memerdekakan sosial ekonomi di Indonesia. Yang ketiga adalah Supomo. Sebagai tokoh nasionalis, beliau juga ikut andil dalam sidang 31 Mei 1945. Yang di dalam sidang ini, beliau mengemukakan 5 gagasan atau 5 poin. Yang pertama itu musyawarah, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga persatuan, yang keempat kekeluargaan, serta demokrasi. 5 pilar tersebut diajukan Supomo untuk menggambarkan bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara yang bersatu mulai dari ujung barat sampai ujung timur meskipun banyak perbedaan suku dan budaya. Indonesia akan tetap menjadi negara kesatuan yang utuh. Yang keempat adalah Muhammad Yamin. Dengan kecerdasan dan semangat nasionalis beliau juga ikut mempersiapkan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, beliau juga banyak membantu Insinyur Soekarno maupun Bung Hatta. Pada tanggal 29 Mei 1945, sosok yang menjadi Menteri Kehakiman di era Soekarno ini menyampaikan pidato yang berisi tentang gagasan dasar negara. 5 poin tersebut berkaitan dengan ketuhanan, kebangsaan, dan kemanusiaan, yang mana pernyataan Muhammad Yamin tersebut menguatkan 5 poin yang ada di Pancasila, yang utamanya mementingkan kepentingan rakyat. Dan beliau juga yakin bahwa Indonesia akan tumbuh dengan semangat kegotong royong. Yang terakhir adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Beliau adalah seorang kiai yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kultur keagamaan yang kuat dari keluarga beliau. Kecerdasan beliau juga sudah terlihat pada saat beliau berusia 7 tahun. Hal ini yang membuat beliau aktif dalam organisasi, terutama organisasi politik, hingga akhirnya beliau bergabung ke dalam organisasi BPUPKI dan PPKI. Meskipun gagasan beliau tidak diumumkan melewati pidato seperti gagasan-gagasan pahlawan yang lainnya, gagasan beliau turut menguatkan aspek-aspek yang akan menjadi dasar negara, terutama aspek ketuhanan. Melalui penjelasan saya tadi mengenai sejarah Pancasila yang panjang, membuktikan bahwa Indonesia melalui fase untuk menemukan dasar negara yang tetap dan bisa diterima oleh semua warga Indonesia. Oke guys, sekian dulu ya materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika dari pemaparan materi saya ada yang salah, kalian bisa membetulkannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.